Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova di Gatra Putra di channel Pemula IT, dan di sini ada siapa? Ardi dari Sinau PC. Ye, akhirnya kita bisa collab. Ketemu ya? Tiba-tiba. Gak nyangka aku juga ya. Akhirnya kita bisa collab bareng ya. Offline. Ya, biasanya kali ini offline. Ya, biasanya kita di Ini Google Meet gitu. Jadi ya ini perdana ya, episode perdana untuk collab. Iya. Pertama kita yang AMD waktu itu sayangnya saya nggak bisa ikut. Padahal bisa collab juga di sana. Kenapa Anda bisa sampai Semarang? Panjang ceritanya. Jadi pertama nekat nyampe Semarang. Nekat banget sampai Semarang. nggak nekat bawa motor itu enggak. Karena ada lomba ya gampangnya. Jadi nggak tahu sebelumnya malah lombanya Bang di UNES tuh nggak tahu. Iya. Ya, pasti ikut aja deh gitu kan, karena itu sekalian UAS juga waktu itu. Jadi habis itu alhamdulillah tiba-tiba lolos, saya juga nggak nyangka ya. Walaupun animasinya yang lain saingannya lebih bagus tapi ya belum rezekinya untuk juara. Tapi alhamdulillah bisa nyampe sini gitu. Dia masih beruntung loh, masih lolos sama sekali. Aku dulu divisi Smart City. Smart City itu Kota pintar. 7 atau 8 cerdas. Ya, agak bisa. ya, tapi BTW kita ini ada di area kampus ya. Ada kampus kuning tapi bukan UI. ya juga ya. Kampus kuning. Kampus apa ini sebenarnya? Universitas IKIP. Dulunya ini. Sama kita berarti dulu ya. Iya. Ya, sama-sama pendidikan juga sih kita. Sama dewan SPD. Ya, gitu. Nah, tapi karena sebelumnya saya pakai baju AMD, ya udah kita bahas AMD aja deh. Bisa pakai baju Arrow ini. Ya ada hubungannya kan, nggak apa. Mungkin pertama, gimana mahasiswa UNES? Apakah kuliah di UNES itu menyenangkan? Ini pertanyaan random aja sih yang tiba-tiba muncul ya. Sebelum kita bahas AMD. Oke, kuliah di UNES ya menyenangkan aja sih ya sebetulnya. Oke. Environment ya lumayan, biaya hidup ya juga cukup lumayan, murah-murah juga. Standar. Nggak murah banget saya di apa sih murah banget di sini? Jogja ya. Jogja. Mana enak tuh Jogja tuh. Terus pelajaran dosen-dosen apakah baik-baik hati semua? Dosen alhamdulillah sangat-sangat baik, nggak ada yang killer gitu, alhamdulillah nggak ada yang killer. Dosennya ada yang suka teknologi, terutama hardware PC nih. Suka banget gitu. Kalau ngikutin sih kayaknya agak nggak ada, tapi kalau yang suka main game gitu masih ada banyak. Game apa Genshin? Enggak. Yang suka main Dota ada sampai jam 2 pagi main Dota ada. Di Discord-nya gitu ya, ada playing atau apa? Enggak, sama mahasiswa mainnya sampai jam 2 padahal jam 7 ngajar. Ini dosennya yang begadang ya? Kebalik, biasanya kan dosen jangan begadang, kerjain tugas gitu. Ini dosen yang begadang. Agak unik ya dosen UNES ya. Ini emang buka sampai malam. Kayaknya saya malam sih kayaknya. Tapi nggak pernah nongkrong di sini. Apa saya jarang ini? Ya, aku belajar nongkrong. Kenapa tuh kira-kira? Emang nggak suka aja kan? Ya, sebenarnya saya introvert sebetulnya. Oh, introvert. Saya sebetulnya introvert. Kenapa introvert? Ya, karena anak-anak itu identik dengan introvert gitu. Tapi yang saya itu bukan wibu. Ingat ya, aku bukan wibu. Emang ada yang bilang di komen atau di mana? Enggak, kadang apalagi kalau pakai hoodie gini pakai masker gitu kan tadi dikira wibu. Ya udah kacamata nggak bawa kan. Ya. Wibu kalau pengen. Oke, kita masuk ke dunia hardware lagi-lagi karena channelnya tentang hardware. Ya. Ini bukan tentang kampus, bukan senggol-senggolan kampus ya. Iya, kita berteman. Kampus kita tuh kan satu ibu. Pengalaman pakai Ryzen pertama kali kan, karena sebelumnya pakai kubu sebelah yang ya sampai sekarang masih pakai kubu. Oh iya, cuman sampai sekarang masih pakai kubu sebelah. Nah, habis itu pertama kali pakai Ryzen gimana itu Mas? Pertama kali pakai Ryzen tuh dipinjemin AMD. Ryzen 5 5600 GT kalau untuk prosesor, kalau untuk GPU 650 XT. Itu kombinasinya cukup unik, cuman kayaknya nggak perlu GT ya kalau bisa pakai 650. Iya, sebetulnya cuma pakai 650 XT, tapi aku pakai prosesor dari Intel. Oh, waktu pas benchmark itu ya? Iya, yang pakai buat benchmark. Terus yang kemarin itu yang OC itu ya, yang pakai GT, yang di OC. Iya, yang coba aku OC itu yang pakai 5600 GT. Nanti berubah namanya jadi RD OC ya. Jangan Sinau PC tetap Sinau PC. Itu bagus namanya soalnya. Tapi aku besok tuh kayak rencana mau nambahin materi tentang RAM juga, memori. Oh, OC RAM. Naik OC juga kayaknya juga mau masuk ke arah
situ juga karena kemarin baru aja. Ya, ini Iya, keren banget ya. bukan juara ya, bukan juara OC, cuma Udah pernah satu tahap kan? ya cuma tahap kualifikasi aja lah, tahap kualifikasi. Itu. Dari berapa itu? Dari berapa peserta? Cuma 16 aja. Lumayan. Ya 16. Sayangnya di ronde pertama aku masih apa ya, masih pede lah bisa menang. Tapi di ronde kedua Ada 10 kan? ada 10. Ya tuh, kan? lawanku Mas Ivan Mahameru, Ivan Laksono. Itu asistennya Mas Alfa Junanda. Mas Alfa kan dia punya 2 asisten. Mas Ivan Cupak, Ivan Rakbar sama Ivan Mahameru. Iya, dua-duanya ikutan juga ya. Ya, itu RAM juga, OC RAM juga kan sama semua. Ya, intinya semua tetap di OC kecuali IGP. Oh, Karena semuanya. iya dari CPU, RAM, kecuali Hardware-nya dari mana hardware-nya? Pinjemin AMD juga. hardware dari lomba. Jadi itu kita nggak pakai hardware sama, maksudnya kita nggak bawa hardware sama sekali. Kirain perlu modal gitu enggak ya? Nggak perlu modal. Untuk lombanya kita nggak perlu modal. Mungkin ada beberapa lomba yang pakai modal ya? Iya, biasanya kalau lomba OC itu kita modal sendiri biasanya. Modal buat belajar biasanya kan sama. Modal betul nggak kehitung lah, nggak hitung. Oh iya, beda-beda. Tapi sebenarnya kalau misalkan di ronde kedua itu ya ketemu sama Mas Ivan Mahameru, itu masih bisa pede sampai grand final lah, walaupun ya third place masih lumayan. Oke, ini mungkin agak melenceng dari ini tapi penasaran belajar dari mana OC-nya nih? OC itu aku belajar dari channel luar. Oh, luar. Karena waktu itu hardware yang mau di OC itu 8600G Ryzen 5. Itu masih pakai Zen Force sebetulnya kalau kita kan. Yang 8000 series itu sebetulnya penerus dari 5000G series. Jadi dia masih pakai Zen Force sebetulnya, tapi dari GP itu udah pakai RDNA 650M. Main kenceng loh itu. 660M. Terus motherboard pakai ASRock B650 HDVM tuh. Semuanya sama itu. Semua sama. Yang ngebedain di masing-masing ronde itu cuma RAM dan juga CPU yang dipakai. RAM-nya kalau beda gimana dong? Iya. Silicon Lottery tetap ada, tapi sebelum nyampe ke Silicon Lottery biasanya udah ketahan sama skill. Oh, oke Pak. Biasanya udah ketahan sama skill. Udah siap ganti jadi RDOC kan? Enggak Di juga. username IG. Enggak juga sih. Sempet latihan, bukan aku latihan karena aku nggak sempat latihan hardware sama sekali karena nggak bisa pegang. Jadi gampangnya literatur review dulu gitu ya. Itu literatur review aja. Si Ryzen 5 8200G ini dia sifatnya karakteristiknya kayak gimana, mobonya kayak gimana, terus juga RAM yang dipakai itu karakteristiknya kayak gimana, pakai IC apa, dia bisa di gimana gitu ya. Hanya ya cuma dilihat aja. Sama beruntungnya alhamdulillah bisa apa ya, bimbingan 2 malam lah sama Mas Alfa nanti. Itu di mana bimbingannya? Bimbingan online lewat WA. Oh, oke keren. Aku overclock cuman kartu kuat ya. Kalau teman-teman tahu itu CPU zaman kapan ya, 2008. Iya, kalau mau nunggu video kontennya kayaknya apa ya? Gimana atau kayak gimana? Aku mau coba ulangin itu lagi. 8600G nya di rumah udah ada. Sayangnya motherboard belum sampai. Oh, yang di WA SW itu ya? Iya, aja baru aja dikirim ternyata. Motherboard apa? Sayangnya pakai Asus itu. Asus B650 yang ROG kalau nggak salah. Oh, yang ATX atau bukan? ATX, kayaknya sih ATX kayak. Soalnya aku mau minjem yang itu, yang kalau nggak salah buat nanti project. Sempet mau minjem ASRock katanya setelah Jogja Comtek mau coba dipinjam. Karena itu kan sekarang masih dipakai di Jogja Comtek, masih pakai di Jogja yang kemarin itu buat dipakai buat lomba, itu masih belum dikembali. Jadi ya semoga aja bisa kebagian karena motherboard B650 tuh dia dari ASRock HDV ternyata dia sakti banget. Walaupun HDV kelas sih. Iya, walaupun dia kelasnya itu HDV tapi ternyata itu dia bisa benchmark di 8800 MHz per detik MTS 8800 MHz 8000 skor yang oke. Untuk kelas motherboard itu gimana? Iya, itu oke banget. Untuk HDV harga nggak sampai 2 juta. Kalau teman-teman mau coba cek di Tokopedia itu harga nggak sampai 2 juta. Coba ntar di sini ya. Editor tanya. Kalau dilihat ini cuma support sampai 7200 OC. Tapi ternyata itu dia bisa dengan benchmark di 8800-an megatransfer per second. Itu masih fan yang bisa. Aku cuma bisa sampai 7600. Tapi itu di atas itu ya.
di atas. Iya, di atas spesifikasi motherboardnya. Ya. Itu kencang banget, apalagi dia dual DIMM kan. B650 tapi dia gak pakai 4 slot RAM, cuma pakai 2 slot RAM. Jadi lebih bisa dikatakan lebih kencang kalau dipakai buat oceh-ocehan RAM. Aku hanya bisa bertahan di 7600 MB transfer per detik karena aku nggak persiapan buat RAM 8000. Jujur, karena kayak tadi aku udah coba baca spesifikasi motherboardnya B650 HDV dari ASRock tuh dia cuma 7200. Oh jadi mikirnya nggak akan nyampe gitu karena paling mentok 7400 7600 gitu kan. Remehkan ternyata. Dengan ternyata meremehkan, ternyata itu bisa jalan 8800 MTS DDR5. Wow. Ya walaupun juga tergantung RAM sih, karena yang pas aku ronde pertama itu dia cuma bisa jalan di aku 7200. Oh, aku coba pakai 7400, 7600 apalagi nggak mau guling. Mantap, waktu itu di ronde pertama untuk kondisiku, untuk motherboard dan juga RAM yang aku pakai mentok 7200. Tapi di ronde kedua itu bisa keren banget. Jadi atas 8000. Tadi aku kalau yang ya kalahnya sama itu ya. Sepuh. Jadi kalahnya agak tapi terhormat, kebanggaan sendiri kan. Kalah terhormat gitu kan. Oh, iya. Salam hormat. Makasih ya Mas Alfa dan juga Mas Ivan udah mempertanding. Oke, ada penerusnya. Oh, nanti. Amin. Oke, next. Oke, tadi yang masalah Ryzen juga ya. Ryzen malahan pakai Ryzen sih. Ya, oke aja. Belum bahas kita ini ya. So, silakan. Oke aja kayak ya. Oke loh, bisa dipakai buat main game RDR 2 tuh 1080p 30 fps lo lumayan yang kan. GT kan. Yang IGP 5600 GT itu lumayan. RDR 2 lo 30 fps jalan lah. Vega 7 lah itu. IGP VRAM cuma 2 GB. Iya, Vega 7 kalau menonton videonya nanti taruh link di atas ini ya. Di atas ini. Ya, okay. Kanan atas tuh harusnya kanan. Sini. Nah, sini atas sebentar. Mirror soalnya. Ya begitulah, IGPU-nya emang dari dulu mantap sih, dari zaman AMD A series juga tuh kan. Iya. Aku waktu itu nggak pernah ngerasain sih A series tuh gimana. Aku aja baru pegang Ryzen 5000. Saya sebelumnya belum pernah pegang Ryzen sama sekali. Belum, cuman nyobain teman pernah, yang laptop, yang switcher. Kalau cuma nyobain di PC dosen. Ryzen 2200G. Buat apa dipakainya tuh? Main game Dota. Oh ya, tapi oke sih. Itu sekarang itu CPU murah banget sekarang. Berapa sih? Kalau nggak salah 300 sampai 500 kan. Itu 2200 game yang bekas ya. 500. Gila, berapa? Itu udah dapat Radeon Vega 8 kan yang kalau nggak salah performanya itu kalau dibandingin sama GPU Desert dapat setara sama aku lupa 650. 650. Jadi ya. Wow. Itu iGPU. A320 saya kan berapa sekarang? Kayaknya 600 700 deh. Soalnya yang baru aja 800 juga ada, 700 colorful juga ada. Harusnya nggak jauh-jauh. Oh, enggak jauh. Tapi jarang A320M karena kayaknya emang bagus sih, maksudnya dijual juga. Banyak aja kayaknya orang-orang update-nya bisa sampai AMD Ryzen 5000 kan. Jadi kayaknya orang jarang jual juga. A320M tuh. Ya walaupun nggak direkomendasiin 5800 X3D atau ya high-end ya buat A320M. Aku pernah ngerasain tuh. Gimana kemarin videonya? Ntar yang penasaran gimana A320 campur 5800 X3D, tonton aja videonya. Ya, walaupun kurang maksimal ya teman-teman, mohon maaf karena masalah cooling, tapi ya kerasa ya walaupun A320 juga masih bisa dimaksimalkan sebenarnya itu CPU walaupun agak serem dikit ya. Agak cepat nggak stabil. Waktu itu bahkan nggak bisa booting black screen. Habis itu harus reset CMOS, jadi apa lagi? Nggak tahu kenapa, tapi sekarang belum tahu penyebabnya apa. Nggak tahu sebenarnya. Dan kalau pengalaman pakai Ryzen sih, saya suka core-nya banyak deh. Kayak misal Ryzen 5, itu Ryzen 5 4500 yang saya pakai sekarang. Dan core 12 thread harganya cuma 1,1 loh. Wait. Anda jangan bilang banyak core, sekarang yang banyak core kubu sebelah. Tapi kan Pak. Tapi kalau bicara core banyak murah, iya Ryzen masih, apalagi di 4600G. Itu 6 core 12 thread termurah. Dan ada iGPU-nya dan kenceng juga itu. Ada iGPU yang cukup kenceng. Tapi kalau mau price to performance yang paling bagus sih 5600 polosan. Itu udah PCI Express Gen 4 salah. Terus harganya juga nggak beda jauh sama 4500. Terus udah Zen 3 yang terpenting. Dan BTW 4500G itu hadiah untuk juara 3 King Bang OC kemarin. Juara 3? Iya, untuk juara 3 dapat itu. Apa? Juara 1 tuh Ryzen 8000 series plus Mobo plus RAM plus cooling kalau nggak salah. Aku lupa. Paketan udah jadi PC itu. Ini benar PC. Tapi kalau lomba gitu kita nggak ngeliatin hadiah itu sebetulnya. Yang kita liatin adalah pride-nya aja sih. Apanya? Pride. Oh iya. Kebanggaan ikut lomba OC offline karena udah lama juga nggak ada.
Ya, dan yang terpenting masuk LinkedIn, betul. Bisa masuk LinkedIn, emang bisa langsung bisa diposting aja, kayak bisa try to join the OC competition gitu. iya. Bisa diposting. Itu tadinya aku kira itu kayak kelas AOCT gitulah, amatir overclocking turnamen kan, amatir kelasnya. Ternyata yang join itu juga turun gunung. Langsung download mental. Nah, tapi kan dengan itu jadi ada kebanggaan tersendiri, betul. Iya, karena itu aku sampai seminggu belajar tentang konsep sama belajar tentang timing tentang ngeram. Minggu full. Iya, nggak full banget lah, tapi ya menghabiskan banyak waktu di rumah untuk mempelajari platform. Jarang upload lagi nih. Kayaknya mohon maaf karena saya lagi persiapan untuk lomba OC selama 1 minggu itu, jadi nggak sempat buka komen juga. Aku agak lama tak balas, 3 hari tak balas. Aku juga gara-gara lomba ini kan, jadi ya, YouTube tertinggal. Iya, dan kalau misalkan cara kerja RAM di Ryzen kan beda sama cara kerja RAM di Intel kan. Kalau di Ryzen itu kan kita dari memori controller dari memori clock di RAM itu ketemu sama memori controller di CPU, itu nanti masih ketahan sama FCLK fabrik. Jadi kayak ada gerbang-gerbang. Salah satu kelemahan arsitektur RAM di AMD itu kalau masalah gear 1:2, 1:1, 2:1, kayaknya di Intel juga ada kalau nggak salah Rasio ya, itu. ada rasio. Kalau di Intel namanya gear kan ya, gear 1, gear 2 kalau nggak salah. Aku belum belajar yang di platformnya aku bisa soalnya. Karena waktu aku seminggu itu full kayak belajar di KF5. Keren belajarnya. OC langsung. Kalau aku OC yang modern terutama belum sama sekali ya. Karena dulu pakainya kan yang Intel Core 2 Quad itu. Jadi kayak penasaran aja gitu sama yang komponen-komponen lama, terutama Core 2 Quad, dan itu kan potensi yang zaman yang Core 2 Quad tuh potensinya gede banget buat di OC. Ya, karena beda hardware zaman dulu sama hardware sekarang tuh headroomnya itu gila, beneran beda banget headroomnya. Motornya beneran beda banget. Nah, karena headroom yang di apalagi di zaman Pentium, kemudian zaman AMD yang lawas juga. Dan kalau nggak salah di AMD yang keberapa itu kan bisa di overclock sampai core-nya dibuka gitu kan. Ya, dia headroomnya tinggi banget. Sedangkan untuk prosesor zaman sekarang itu headroomnya itu udah kayak dipersempit. Dan kayaknya udah ada yang nggak perlu di OC juga, yang udah clock speednya udah tinggi-tinggi itu kan. Bahkan apa ya sebutannya Intel kan udah di OC sebenarnya itu kan. Betulnya PL1, PL2 kemudian PBO itu sebenarnya kan juga mau OC kan. Secara nggak langsung OC gitu. Secara nggak langsung dia OC. Secara nggak langsung. XMP Expo kan juga secara nggak langsung OC. Apalagi ya masalah OC di ya kayak kan belum terlalu belum profesional, belum pinter banget di OC. Jadi ya kayak ngobrol-ngobrol. Kalau profesional kayaknya udah masuk profesi, tadi udah ikut lomba, kayaknya udah masuk deh. Nanti tinggal di orang satunya. Amin. Semoga masih ada lomba offline lagi. Emang sejarang itu ya. Emang udah lama lagi ya. Udah lama. Terakhir kali aja 2018. Waduh. Sekarang 2024, 6 tahun yang lalu kan. Semoga perbanyak lagi ya, karena banyak anak muda yang suka. Ya karena itu lagi kayak headroomnya itu udah nggak ada bang. Kayak aku baru notice yang kemarin pas aku coba bikin video 5500 titik sama OC kemarin 8600D. Ternyata headroom untuk prosesor APU-nya Ryzen itu kayaknya emang nggak didesain untuk dia bisa jalan frekuensi yang tinggi deh. Kayaknya lebih 100 sampai 200 MHz dari tulisan yang ada di box. Misalkan yang di 5600 JT itu kan 5600 up-to-nya kan 4,6 GB. Yang 8600 G up-to-nya 5,0 GHz. Itu maksimum banget. Itu kita bisa OC paling enggak 100 sampai 200 MHz doang. Dan itu belum tentu bisa stabil jalan Cinebench selama 30 menit. Tapi emang yang G itu enggak. Ya, kayaknya yang untuk G series aku-nya itu kalau bicara pengalaman OC di CPU itu emang headroomnya udah nggak ada bang. Walaupun dia unlock gitu ya. Iya, mungkin kalau yang Ryzen unlock juga sih. Kalau dibandingin yang Ryzen 5000 series yang X ataupun Ryzen 5500F sama X juga itu kan mungkin headroom untuk OC-nya bisa sedikit lebih tinggi lagi kan. Ya, itu yang aku temuin sih. Apakah iGPU di situ bikin pengaruh ke headroom tadi? No idea, no clue. Tapi ya mungkin aja kan. Ya. Karena kan kalau 8000 series
monolitik kalau nggak salah. Yang 5.000 itu kan masih chiplet, 7.000 chiplet, 9.000 chiplet. Kalau nggak salah, yang 8.000 itu dia nggak chiplet, dia monolitik, jadi sama kayak Intel. Kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah. Belum baca. Oke. Apa ya selanjutnya? Nah, pakai AMD emang beneran panas. Isu dari zaman kapan nih? Dan pasti sering diomongin juga ini sampai sekarang. Kalau dia mah panas, warnanya juga merah. Oh iya. Gak yakin deh. Gimana? Terus yang biru adem ini ya? Yang biru adem Yang katanya. biru adem. Hijau apa hijau? Hijau alami gitu ya. Hijau berarti panas kan, kompor warna hijau kan? Oh iya benar. Kompor warna hijau. Kompor gas itu ya. Hijau kan bisa. Biru juga gas yang gede. Iya, itu malah panas juga. Kondisi yang terjadi sekarang ini. Nah iya. Nah apa ya tuh yang Gen 13 14 dari 12 sih sebenarnya ya. Udah sama yang lain. Gen 12. Kalau menurut aku sendiri dari kata senior before dulu lah. Karena Intel itu sekarang dia tuh masih kekeh banget, masih kekeh keras kepala, dia masih belum mau menurunkan fabrikasinya. 10 masih bertahan di 10 nanometer kak. Walaupun namanya Intel 7 10 nanometer pun kayaknya itu nggak semuanya 10 nanometer. Kayaknya nggak semua 10 nanometer. Gak tahu juga. Karena kadang dari penamaannya, misalkan ya Ryzen 7 nanometer, itu nggak semuanya 7 nanometer. Masih ada yang 10, masih ada yang 4 kayak gitu. Kalau masalah OC juga kita aktifin PL1, PL2 di 253 watt. Itu dia bisa suhu bisa panas banget. Kalau nggak pakai IO water cooling yang 360 yang bener-bener oke banget, itu nggak bisa nahan panasnya. Kalau yang di Ryzen katakanlah 7000 atau 9000 series, karena dia berfokus pada efisiensinya dan juga dia fabrikasinya, dia main fabrikasi yang lebih kecil, jadi dia bisa lebih adem. Dan juga ada fitur yang namanya di AMD itu PBO, Precision Boost Override, dan juga sekalian Curve Optimizer CO. Jadi itu intinya yang PBO itu dia nge-push, ibaratnya dia nge-push frekuensinya itu bisa sampai 200 MHz. Fungsi CO, Curve Optimizer-nya itu dia menurunkan voltase. Jadi secara nggak langsung PBO dan juga CO kalau kita aktifin bareng-bareng, efisiennya kita juga ngoverclock, kita juga undervolt. Karena kita nurunin misalkan katakanlah 20 milivolt sampai 30 milivolt. Bahkan kemarin aku pas lomba aku turunin sampai 40 milivolt. aman, tapi aman, dapat tuh skor 9.000 single core. 9.000 di mana? Cinebench. Bukan, Geekbench 3. Oh, Geekbench. Geekbench 3 9.000 single core. Jadi Emang ada standar-standarnya sendiri ya buat OC? ya kalau itu kan yang dipakai kan cuma Geekbench kan. Oh, bebas Jadi ya yang kita bentar, jadi tiap lomba emang udah dikasih tahu bakal Geekbench kan? Oh, jadi soalnya kan tiap software beda-beda tuh kan. Jadi karakteristiknya, jadi kita perlu belajar. Kita perlu memahami kira-kira Geekbench itu suka apa. Ya, harus perlu belajar gitu kan. Dan ternyata Geekbench itu dia suka memori, dia suka bandwidth. Tapi kalau bandwidth kita tinggi tapi timing kita kelonggaran, hasilnya jelek. Itu terjadi di aku kemarin. Bandwidthnya kita nyoba tinggi tapi kita timingnya longgar banget, skornya malah jelek. Kalah sama 6200 CL30. Dan juga secondary, tertiary juga kita tatin. Jadi nggak cuma primary. Itu skornya menang yang namanya juga. Oh iya, katanya emang kubu sebelah tuh suhu segitu wajar. Ya untuk yang kubu sebelah, kubu Intel suhu segitu wajar. Bilangnya wajar. Wajar. Itu konsumsi daya itu bisa gila loh. gila banget.